Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, pada hari ini kita masih membahas mengenai keteladanan keluarga Nabi Ibrahim bersama dengan Ustazah Bunga Yayan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Sri Kandi KBLB. Ustazah, bisa kita lanjut Ustazah? Jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Sri tadi, Ustazah silakan. Sampai mana tadi ya? Sampai ke Ismail. Sampai Ismail tadi menghentakkan kaki, mengeluarkan air zam-zam. Pada akhirnya menjadikan perkampungan, Ustazah. Bismillah. Jadi yang namanya Ismail kecil bersama ibunya Hajar, itu akhirnya di usia 10 tahun Nabi Ibrahim datang bawa golok, Bu. Tentu orang kalau ibu-ibu biasanya kalau ditinggalin suami pasti ngomong apa, Bu? Tinggalin kartu ATM gitu ya, Bu ya. Kulkas dipenuhin, beras dibeliin gitu ya. Tapi Hajar enggak, itu satu. Kemenin sama Allah ya. Yang kedua apa? Ternyata ini pelajaran buat Bunga sama Bunda ya. Pada saat Ismail Ibrahim bilang mau nyembeli anak, apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Ridho, nerima. Itu bahasanya apa? Kenapa Ismail yang enggak ketemu ayahnya tiba-tiba mau disembelih? Al-Ibnu Muti', anak yang taat? Iya, tapi peran Hajar sebagai ibu enggak pernah ngejelekin suami di hadapan anak. Tuh. Masya Allah. Ibu, jangan jelekin suamimu di hadapan anak. Anakmu gak akan menghargai. Apa kata Hajar? Innahu abaka siddiqun nabiyya. Nah, ayahmu, bapakmu adalah nabi yang jujur. Bapakmu pemimpin para nabi. Sehingga pelajaran ternyata di otaknya Ismail alaihissalam, bapaknya itu solih, kemudian bapaknya tuh nabi, kemudian ada kecintaan yang luar biasa yang diajarkan Hajar kepada Ismail kecil. Pas ayahnya datang bawa golok, apa yang dilakukan? Nerima Al-Ibnu Muti'. Apa itu? Anak yang taat. Al-Ummu was-sabiro, ibu yang sabar. Al-Abu Shadiq, ayah yang jujur. Ibrahim alaihissalam. Dan inilah yang luar biasa. Pelajaran kita lihat bagaimana dalam parenting ternyata yang paling banyak diajarin oleh doa-doa Nabi Ibrahim adalah doa untuk zuriyah, keluarga. Bunga ambil contoh ya. Ternyata ingat, anakmu adalah amanahmu karena ia lahir dari rahimmu, bukan amanah guru. Diingat, al-ummu madrasatun ula, al-abu mudiruha. Ibu itu adalah sekolah pertama, tapi ingat, ayahnya adalah kepala sekolah. Kalau ayah cuma memperbaiki genteng bocor, ayah cuma memperbaiki saluran air, itu bukan ayah kepala sekolah, tapi ayah sebagai penjaga sekolah. Bunga ingetin, ternyata harmonis gak nih suami istri? Iya. Bagaimana penanaman keimanan? Allahumma Allah bersama kita nak. Allahu hafizi, Allah jaga kita nak. Allahu nazirun ilayya, Allah nyaksiin nak apa yang kita lakukan. Sehingga Bu, kalau kita pergi umroh atau haji, Bunga pernah melihat itu bagaimana di daerah Mina penyembelihan itu, Bu. Tempatnya tinggi. Bunga bilang, ya Allah, langkah tingginya dia membawa anaknya ke situ, Bu. Supaya tidak didengar sama orang Mekah. Kan udah rame waktu itu. Terus apa kata Ismail? Dengan kalimat, ya abati kan, ayahku sayang. Ya, nanti bajuku dibuka aja, ayah tutup mata. Supaya nanti kalau menyembelih aku, ayah gak sedih gitu. Ini baju rapi, gak ada darahnya, dilipet, kasih sama Umi, kasih sama ibu. Supaya ibu gak sedih, oh gak ada darahnya gitu. Ini luar biasa ibu-ibu. Makanya penyembelihan itu terjadi diganti oleh kambing. Itu bentuk keimanan luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan
lagi bahwa kecintaan kepada Allah harus melebihi kecintaan kepada keluarga kita. Nah ini untuk kurban, Allah cuma minta sapi Bu, Allah cuma minta kambing, nggak minta anak kita. Kok minta anak kita? Bunga nggak sanggup, Bunda pasti nggak sanggup. Ya, kemarin ada pertanyaan lucu ya, Bunga sampai ketawa. Ustazah itu kan satu sapi 7 orang. Iya Bu, kalau misalnya 5 masuk surga tuh Ustazah, kalau 2 masih di neraka, kira-kira apa nunggu yang 2 keluar dulu baru bisa ditunggangin tuh sapi. Kata Bunga, nih orang nanyanya gimana. Ada lagi, kan satu sapi tuh Ustazah 7 orang, itu kan ada suami orang, ada istri orang, masa mereka bertujuh di situ bukan mahram deket-deketan. Bu, bagi Allah mah satu sapi 1 orang udah bisa, bagi Allah sangat mudah, nggak usah dipikirin. Ini masalah kurban aja buat ketawa Bunga. Ya Allah, ya Allah, Allah cuma minta sapi, minta kambing, nggak minta anak. Sehingga nanti deh kapan kita ketemu bahas tuh doa-doanya. Nanti habis zuhur ngisi di Bank Indonesia Bu PPB itu ada bahasan tentang doa-doa. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu menyampaikan doa, selalu bahasanya tentang zuriyah, tentang anak keturunan. Kemudian selalu minta bukan aja aman secara akidah. Apa kata doa Nabi Ibrahim? Bunga bacain. Bagaimana beliau mengatakan, ya Allah semoga anak keturunanku enggak menyembah berhala. Aman secara akidah. Karena memori yang paling jelek dari Ibrahim apa? Dibakar gara-gara ngancurin berhala. Ayah kandung sendiri juga pembuat patung. Jadi dia bilang jangan sampai nyembah asnam. Di Quran tuh nyembahin berhala. Itu diajarin. Oh ternyata anak keturunan kita juga didoain karena dalam bentuk nakiroh. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasanya Bun, kalau nabi-nabi itu doa, itu pasti doa terbaik masuk di Quran. Kita dapat pahala, doa itu dikabulin, dan dia yang ngajarin para nabi juga dapat pahala. Nah ternyata Ibrahim alaihissalam doa yang pertama itu tentang apa tuh? Ngedoain Mekah, daerah-daerah orang-orang Islam itu menjadi daerah yang aman. Aman secara akidah. Kemudian yang kedua, aman secara pangan. Kata samarot dalam Al-Quran doa dari Nabi Ibrahim, itu artinya semua yang tumbuh di tanah. Ya, jadi aman secara makan, jadi dunianya aman, akhiratnya aman, Masya Allah. Jadi di beliau itu makanya disebut bapaknya para nabi, betul, karena beliau melahirkan nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Isa jalurnya Nabi Ishak. Nanti setelah lahiran, setelah bertahun-tahun berumur, akhirnya Sarah yang dikatakan tidak bisa hamil, Allah kasih keberkahan bisa hamil. Nanti tuh ada apa beda mandul? Mandul tuh ada 2 dalam Al-Quran Bu. Ada yang memang gak punya rahim. Itu kayak ibu istrinya Nabi Zakaria. Tapi diadain rahim tuh sama Allah gitu. Kuat banget doanya tuh. Kalau istrinya Ibrahim, itu Sarah, itu rahimnya ada tapi udah tua. Yang sekiranya gak bisa hamil karena udah tua. Ternyata bagi Allah sangat mudah. Ya. Jadi itu ya penanaman akidahnya kita. Satu lagi yang tadi parenting apa? Jangan jelekin suami. Oke, janji Bu. Ini wajahnya kenapa nih wajah-wajahmu? Itulah ayah kau tuh gitu-gitu. Ayahmu itu ngejelekin suami. Iya. Nanti nggak hormat. Nggak hormat. Ya, Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh Ustazah? Silakan. Ya, Ibu silakan Bu. Ya, Bu. Ingin bertanya Kak. Oh? Nggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deti Suwarni dari Perkumpulan Keluarga Besar Lebak Bengkulu yang disingkat dengan KBLP. Di sini saya mau nanyakan tentang keteladanan dari keluarga Imron ya. Kok bisa dimasukkan dalam Al-Quran? Salah satu ayatnya yaitu Al-Imron ya. Ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Terus yang saya mau tanyakan, kok bisa menjadi di dalam Al-Quran gitu kan? Sementara dia bukan nabi gitu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan tentang takbir ya.
muqayyad dan mutlak. Mutlak dulu baru muqayyad, Bu. Mutlak sama muqayyad. Nah, itu kapan saja dilantunkan. Oh, iya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, boleh jawab dulu tentang keluarga Imran Ustazah. Kenapa begitu dispesialkan oleh Allah sehingga masuk juga dalam Al-Quran Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Imran itu disebut juga secara keluarga. Kan tadi innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kenapa keluarga Imran itu dilebihkan? Kita ingat ternyata keluarga Imran ini adalah bukan nabi, tetapi Imran punya istri namanya Hana. Hana ini punya anak setelah nikah sama Imran namanya Maryam. Maryam binti Imran itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ternyata cucunya adalah Nabi, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada doa yang terkenal loh dari Hana. Tadi bunga bilang kalau pengen contoh ngedidik anak laki, nengok keluarga Ibrahim. Ngedidik anak perempuan, Maryam. Itu adalah anak dari Imran. Imran itu meninggal pada saat Maryam masih dalam kandungan. Sehingga pada saat Hana melahirkan, di dalam Al-Quran disebutkan, beliau mengatakan, wa inni samaituha Maryam, wa inni uidduha bika, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wahai Allah, aku kasih nama anakku ini Maryam, dan aku mohon ya Allah, perlindungkan anakku ini dan keturunannya dari godaan syaiton yang terkutuk. Sehingga kita lihat ternyata Hana sangat tahu semua masalah, semua dosa yang dilakukan oleh Bani Adam itu disebabkan karena gangguan dari syaitan. Ustazah, nanti kita lanjut lagi setelah jeda iklan ya Ustazah ya. Boleh ditahan dulu ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan segera kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.